Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan tetap bersemangat ya. Di tema readingan kali ini, saya ingin membahaskan diammu yang terus-menerus telah menyiksa jiwanya sehingga membuat air matanya mengalir. Okey teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sedang lagi kecewa kerana kamu terus-menerus mendiamkan dirinya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sedang lagi kecewa kerana kamu terus-menerus mendiamkan dirinya. Wow, teman-teman, memang ada perasaan seperti berputus asa, sangat sedih ya, merasakan energi kesendirian seolah-olah hubungan kalian sudah pun berakhir. Teman-teman, dengan kemunculan cross ini ada sesuatu yang sangat membebani hatinya dia. Seperti merasakan, ini bukan sekadar merasakan pengabaian ya, tetapi sempat merasakan seolah-olah hubungan kalian sudah pun berakhir. Seperti ada sebuah pengakhiran yang begitu sukar untuk dia terima. Teman-teman, dengan kemunculan cross ini ya, saya merasakan ini seperti menyebabkan kesedihan yang begitu mendalam. Nah ini teman-teman, seseorang yang sempat bertanya-tanya kapan dia akan mendengar suaramu lagi. Kerana saya merasakan begitu sulit untuk dia melupakan kamu, begitu sulit untuk melepaskan koneksi ini ya. Teman-teman, beberapa yang lain dengan kemunculan simbol keagamaan ini ya, mungkin ada perbezaan agama di antara kamu dan dia. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya, seseorang yang sedang lagi kecewa kerana kamu terus mendiamkan dirinya. Kemunculan garden. Wow teman-teman, satu ketika dahulu kalian sering bertemu ya, atau akan mencari cara untuk bertemu satu sama lainnya, atau mungkin akan bersikap terbuka dengan satu sama lainnya. Orang ini menemukan kenyamanan yang luar biasa dengan kamu. Tetapi teman-teman, sama ada kalian pernah bertemu atau tidak pernah bertemu ya, dengan kemunculan garden ini, saya menangkap gambaran orang ini sangat ingin ketemu kamu. Nah ini teman-teman ya, seseorang yang sangat menyukai keramaian. Mungkin ya, dia sangat dikenali oleh orang banyak. Dan saya menangkap gambaran seseorang yang sangat menyukai outdoor. Bersebelahan dengan cross ini teman-teman, jelas terlihat sama ada sebuah pertemuan yang mulai dibatalkan atau kalian tidak lagi bertemu seperti sebelumnya. Okey teman-teman, di sini ada kartu Scythe. Wow, kartu Scythe ini timbul ya, atau hadir sebagai kartu di tengah. Maka teman-teman, ada energi hubungan yang sempat putus. Ini mungkin berlaku secara dadakan atau secara tiba-tiba dan sangat menyakiti hatinya. Teman-teman, jikalau kamu yang memutuskan untuk pergi atau dia yang sempat menarik diri, saya menangkap gambaran seseorang merasakan ya, perpisahan ini teman-teman cukup menyakitkan hati. Sama ada dia sempat menyakitkan kamu atau dia merasakan detik ini kamu menyakitkan hatinya. Perubahan kamu yang begitu mendadak secara drastis, kamu memutuskan secara tiba-tiba atau mungkin ya menghentikan segala komunikasi dengan dirinya. Sesuatu yang tidak dia duga atau sesuatu yang dia langsung tidak percaya akan terjadi di koneksi ini. Teman-teman, dengan kemunculan Scythe yang bersebelahan dengan garden ya, dia juga sempat merasakan kamu mulai memberikan alasan untuk membatasi diri. Tidak mahu bertemu ya, sengaja mencari alasan untuk tidak bertemu dengan dirinya. Dia melihat kamu sebagai seorang yang semakin tertutup. Nah ini teman-teman ya, timbul banyak tanda tanya di kepalanya. Sempat bertanya-tanya ya, apakah dia mungkin akan berkesempatan untuk mendengar suara kamu lagi, bertemu dengan dirimu. Kerana detik ini teman-teman, kamu menjadi seseorang yang tidak lagi terbuka seperti dulu. Kamu penuh dengan misteri. Teman-teman, di sini saya juga merasakan ya, beberapa di antara kamu yang menonton mungkin ya berdiri dengan seorang introvert, seseorang yang penuh dengan perencanaan atau dia mungkin ya memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Teman-teman, segala sesuatu yang dia lakukan ini ya akan dilakukan dengan penuh pertimbangan, tetapi boleh dikatakan ada hal-hal yang sempat dia tutupin dari kamu. Nah ini mungkin ada kaitan dengan kehidupannya, masalah hidupnya, sesuatu yang tidak dia ceritakan sepenuhnya kepada kamu ya, dengan kehadiran buku yang mulai terbuka. Teman-teman, apabila mendapati ada perubahan sikap dari kamu ya, kalian yang sudah tidak bertemu, tidak berbicara seperti dulu, dia mulai terbuka secara berperingkat.
ingin mulai terbuka kepada kamu, tetapi mungkin tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah, ini teman-teman, kemunculan snake ini teman-teman ya. Dia benar-benar sedang menghadirkan pelbagai cara di kepalanya untuk meleraikan isu yang ada. Teman-teman, dengan kemunculan snake, saya tidak tahu ya, apakah dia ini ditempatkan sebagai orang ketiga kamu atau ini memang koneksi cinta segitiga. Jikalau ini tidak berkaitan, boleh dikatakan apabila snake ini hadir bersebelahan buku. Teman-teman, orang ini seperti sudah mati akal ya, tidak tahu bagaimana untuk mencari cara untuk bertemu dengan kamu atau kembali berkomunikasi dengan kamu. Untuk melepaskan kamu sakit, untuk meneruskan juga agak sakit. Kerana seperti tidak ada komunikasi di antara kalian berdua. Kamu yang semakin tertutup, dia pula semakin mencari. Ada koneksi di mana dia sering membayangkan kamu kebelakangan ini, sukar melepaskan kamu ya. Walaupun mungkin dia ingin menerimanya, bersikap terbuka untuk berpasrah. Tetapi balik-balik teman-teman ya, hujung-hujungnya dia merasakan begitu sulit untuk melupakan kamu. Anda dedak di sini teman-teman, ada kartu rider. Dia adalah seseorang yang boleh dikatakan tidak konsisten, datang dan pergi dalam hidup kamu, tetapi dengan dibebani dengan isu yang cukup berat ini. Apabila terasa kehilangan kamu, dia seperti menguatkan tenaga, ada keinginan untuk datang mencari kamu. Tetapi teman-teman ya, dengan beban yang berat ini ya, untuk datang berkomunikasi atau datang bertemu dengan kamu secara langsung, itu juga seperti membuatkan dia terasa berbelah bagi ya. Tidak tahu sama ada untuk memulai sebuah komunikasi atau datang secara langsung bertemu dengan kamu. Ada energi yang cukup berat banget untuk dia bertindak. Tetapi kerana ada kegairahan di hatinya, dia merasakan seperti walaupun langkahnya agak berat, sempat berbelah bagi, dia perlu datang mencari kamu. Teman-teman, dengan kemunculan rider ini, sepertinya ya seseorang yang terus-terusan kamu diamkan, ini cukup menyeksa jiwanya kerana ada hal-hal atau perkara yang ingin dia sampaikan. Ada hal-hal yang ingin dia bicarakan. Nah, ini mungkinnya tidak memiliki kesempatan itu kerana kamu terus-terusan mendiamkan dirinya. Teman-teman, ada energi orang baru, juga sempat menarik energi orang lama yang kembali lagi. Kamu sesuaikannya. Kita cuba lihatkan di sini. Seperti apa emosi dia ke kamu saat ini? Seperti apa emosi dia ke kamu saat ini? Seseorang yang terus-terusan kamu diamkan. Wow, teman-teman, sekali lagi kamu lihat dia ada kartu stok. Seseorang yang sangat menginginkan sebuah perubahan. Dengan kemunculan bangau ini teman-teman, saya menangkap setelah menyedari ada perubahan energi di hubungan kalian, dia mulai menggerakkan langkahnya. Nah, ini seperti ada kaitan dengan kartu The Rider tadi ya, ingin memulai sesuatu yang baru. Sama ada teman-teman menguatkan tenaga untuk menerimanya, berpasrah, menerima kenyataan yang dia sudah kehilangan kamu. Itu energi yang pertama. Atau energi kedua, menggerakkan kekuatan yang ada untuk datang mentransformasikan hubungan kalian, datang mencari kamu. Nah, jikalau kamu dengan dia sempat berakhir, ada dua energi yang berbeda. Sama ada terpaksa pergi dengan rasa yang begitu berat hati atau menguatkan tenaga yang ada untuk datang mencari kamu. Teman-teman, dia bukan seseorang yang tidak menyedari ya bahawa hubungan kalian terlihat ada perubahan. Saya menangkap kemunculan stok menggambarkan emosinya yang sedang sangat merindukan kamu. Nah, ini sekali lagi ya, untuk melangkah pergi sakit, untuk bertahan lagi sakit. Nah, begitu ya, tidak tahu apa yang perlu dilakukan dan ada energi kesepian, keseorangan dari dirinya detik ini. Teman-teman, dia cuba beradaptasi ya dengan perubahan yang terjadi, tetapi itu seperti sulit banget. Maka ada kekuatan untuk datang mencari kamu. Bersebelahan dengan cross, teman-teman, ada kekuatan untuk meyakinkan kamu untuk bertemu ke depannya. Jikalau boleh ya, secepat mungkin. Jikalau boleh, ingin bertemu kamu secepat mungkin. Dan dia masih belum menemukan strategi ataupun cara yang tepat itu. Nah, kita lihatkan pula ya, seperti apa emosi kamu ke dia detik ini. Seperti apa pula emosi kamu ke dia detik ini. Apa yang sedang terjadi di koneksi ini? Seperti apa emosi kamu ke dia saat ini? Wow, teman-teman, house. Kamu seperti mulai nyaman sendiri ya.
dan kamu banyak menghabiskan waktu kamu di rumah. Di sini teman-teman, saya tidak tahu apakah kalian bekerja dari rumah ya, atau banyak menghabiskan waktu di rumah kebelakangan ini. Dia sempat bertanya-tanya ya, mengapa kamu tidak keluar dari rumahmu? Mengapa kamu tidak melakukan sesuatu yang seperti dulu ya, bertemu dengan dirinya, berkomunikasi dengan dirinya? Kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluargamu. Mungkin ya, menjaga orang tua, menjaga sosok ibumu, bapamu. Ataupun di sini teman-teman, kamu semakin nyaman berada di rumah. Kamu seperti sudah menemukan kebahagiaan dirimu. Kamu nyaman seperti ini, tidak mahu diganggu. Sehingga mencetuskan banyak tanda tanya, keribetan daripada akal dan pikirannya. Seperti melakukan ini tidak kena ya, melakukan yang itu juga seperti tidak kena. Seperti ada sesuatu yang membuat pikirannya begitu terganggu. Dia sangat hairan teman-teman ya, mengapa kamu seperti begitu lama mengurungkan diri di rumah, langsung tidak keluar rumah kebelakangan ini. Nah, kamu lihat ya, rumah ini mulai ditutupi dengan tanaman-tanaman ini ya, pohon-pohon ini. Maka memberikan saya gambaran terlalu nyaman berada di rumah, atau mungkin ya kalian bekerja dari rumah sehingga kamu tidak lagi perlu keluar dari rumahmu. Teman-teman, saya tidak tahu ya, dia juga sempat merasakan kamu ini seperti guarded ya, memproteksi hati kamu, tidak mahu diganggu, menjaga privasimu, dan kamu nyaman seperti ini. Atau mungkin ya, menurut dia, apabila bersebelahan dengan snake, mungkin juga ada isu-isu yang berkaitan dengan masalah di rumah, sehingga membuatkan kamu tidak lagi keluar dari rumahmu. Nah, ini mungkin berkaitan dengan menjaga adik-beradik, ya, menjaga orang tua, menjaga keluargamu, seperti itu. Okey teman-teman, anda dedak di sini, wow. Saya menangkap seperti ada gambaran konflik yang belum dileraikan, sesuatu yang berputar-putar di antara kamu dan dia seperti sedang mengupayakan cara untuk mencari cara teman-teman ya, kembali terkoneksi dengan kamu kerana orang ini masih lagi tertarik banget sama kamu dan dia juga sempat merasakan kesibukan kamu di sini. Teman-teman, saya tidak tahu ya apakah kalian berdua sempat argumen, sempat ada perselisihan, kesalahfahaman yang mungkin dibiarkan begitu saja, tidak dileraikan. Teman-teman, saya sempat menarik energi seseorang pekerja keras ya. Ini mungkin menangkap energi kamu atau energi kedua-duanya. Seorang yang mungkin keras dari caranya atau dia seorang yang sangat pekerja keras di sini. Tetapi teman-teman, dia memang ada ketertarikan yang tertentu ya terhadap dirimu. Ada ketertarikan secara fizikal, kegairahan yang dia pendamkan kerana kehadiran buku tadi ya, sesuatu yang mungkin tidak dia tunjukkan. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan sedikit sebanyak ciri-ciri seseorang ini. Siapa dia? Seseorang yang sedang merindukan suara kamu saat ini. Dia yang merindukan sebuah komunikasi dengan dirimu. Seseorang yang terus-terusan kamu diamkan, sehingga kondisi ini begitu menyiksa jiwanya. Siapa dia? Seseorang yang sempat mengalirkan air mata kerana langsung tidak berkesempatan untuk bertemu atau berkomunikasi dengan kamu. Wow, ini teman-teman kemunculan Seven of Diamond. Kondisi seseorang yang cuba bertahan. Sudah lama dia tunggu ya. Sudah lama dia renungkan, sudah lama dia menunggu kamu dengan penuh kesabaran, penuh kegigihan. Di sini teman-teman seperti ada banyak penundaan yang dia rasakan dari kamu. Something has been delayed ya. Kamu yang mungkin tidak keluar rumah, kamu yang tidak lagi mengupayakan sehingga membuatkan kondisi dia yang cuba bertahan untuk kamu di sini. Teman-teman, kebelakangan ini dia banyak melamunkan dirimu. Okey teman-teman, kemunculan Prince of Spades. Saya menangkap gambaran seperti sempat ada tanda tanya, kemarahan, frustasi di hatinya dia. Seperti mulai kurang sabaran untuk datang bertemu dengan kamu, untuk bertanyakannya apa isu yang sedang terjadi detik ini, sehingga dia dapat merasakan kamu seolah-olah bukan sekadar tidak berkomunikasi ya, sempat membatasi diri. Di sini teman-teman, dia seseorang yang sedang penuh semangat ya untuk memperjuangkan kembali, ingin datang mencari kamu, tetapi kerana ada keegoannya. Nah, dia sempat seperti mundar-mandir ya, sama ada untuk datang ataupun tidak. Teman-teman, orang ini masih lagi penuh semangat untuk bertanya, apa yang sedang terjadi sebenarnya? Sehingga begitu lama ya, dia menunggu kamu saat ini. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya. Dengan kemunculan Nine of Diamond, saya menangkap gambaran seperti
dia dapat merasakan ya, kamu nyaman sendiri. Kamu mungkin tidak mahu diganggu dan kamu mulai melihatnya tidak lebih daripada seorang rakan, tidak lebih daripada seorang teman, maka kamu melakukan segala sesuatu sesuka hati kamu. Jikalau kamu ingin berkomunikasi, kamu akan datang. Jikalau kamu merasakan ingin mengabaikan, kamu akan pergi. Seperti seekor ikan ini ya, penuh dengan kebebasanmu. Kamu nyaman seperti ini. Kamu seolah-olah tidak mahu diganggu. Apabila bersebelahan dengan Prince of Spades, teman-teman, dia sempat merasakan ya, apakah mungkin sesuatu yang dia lakukan, sesuatu yang tidak dia lakukan, sempat menimbulkan kemarahan di hati kamu, sehingga membuatkan kamu perlahan-lahan beredar dari koneksi ini. Dengan kemunculan Nine of Diamond, teman-teman, boleh dikatakan ya, orang ini orang yang sangat mencintai kebebasan, orangnya tidak konsisten, datang dan pergi. Beberapa di antara dia di sini ya, sama ada mungkin sempat berpisah dengan kekasihnya, pasangannya, mungkin juga dia seorang yang masih lagi membujang. Kita lihat lagi teman-teman ya, ciri-ciri yang lain. Di sini terlihat kalian mungkin seumuran. Teman-teman, jikalau kamu merasakan dia tidak sedar ya, akan perubahan yang kamu berikan, oh teman-teman, dia sangat sedar ya, akan segala perubahan yang sedang kamu berikan. Sangat aware. Di sini teman-teman, walaupun dia sangat sedar ya, akan perubahan yang kamu berikan, dia juga mempunyai kesedaran ke arah bersikap berhati-hati dalam tindakannya, pergerakannya kepada kamu. Nah, di sini kamu sesuaikan dengan kemunculan snake. Apakah mungkin pergerakan si dia kepada kamu memang perlu ditelitikan? In another word, teman-teman, dalam arti kata lain, dia tidak boleh sebarangan bertindak. Dia tidak boleh sebarangan bertindak, datang dan pergi sesuka hatinya. Perlu ada seperti sikap yang berjaga-jaga, sikap yang berhati-hati jikalau dia ingin mendekat kamu. Nah, ini salah satu daripada ciri-cirinya. Teman-teman, orang ini orang yang taking precaution ya. Seseorang yang sangat berhati-hati, baik dari segi tutur bicaranya atau pergerakannya kepada kamu. Kita coba lihatkan lagi di sini ya. Seperti apa ciri-ciri orang ini? Teman-teman, detik ini saya sempat merasakan ya, ada kesedaran yang cukup mendalam dari hati dan pikirannya dia terhadap perubahan kamu. Dan dia semakin terganggu dengan kesedaran ini, semakin terganggu apabila menyedari yang kamu semakin berubah. Dengan kemunculan Queen of Diamond, teman-teman, orang ini masih lagi memuja kamu ya, sangat mengharapkan ada perhatian dari kamu. Tetapi dengan kemunculan Queen of Diamond, saya menangkap dia ini orang yang keras kepala, orang yang sangat egois dan tidak akan tunduk kepada kamu. Walaupun merasakan perubahan, walaupun sangat memuja kamu, menginginkan cinta kamu, membutuhkan perhatian kamu, tetapi dia tidak bertindak apa-apa. Orang yang tidak mahu mengalah ya, seolah-olah tidak mahu mengejar, tetapi ingin dikejar. Di sini sebenarnya dia sangat membutuhkan perhatian kamu, sangat mengharapkan ada tindakan daripada kamu. Semakin kamu tidak bertindak, dia semakin seperti huru-hara ya, semakin porak-peranda jadinya. Kombinasi kedua kartu ini. Kita lihat lagi teman-teman ya. Seperti banyak tanda tanya yang timbul di pikirannya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Sekadar mengharapkan, hoping ya, mengharapkan yang kamu akan melakukan sesuatu. Teman-teman, kamu dengan orang ini mungkin sempat ada argument, sempat berkonflik. Dengan kemunculan Five of Spades atau quarrel ini, dia seolah-olah yakin ya, kesilapannya dia membuatkan kamu mulai berundur, capek banget ya menanggapi sikapnya. Dan saya merasakan dia sedar ya. Saya tidak tahu siapa yang menarik diri di sini ya, tetapi dia sempat merasakan kamu mulai menarik diri, meninggalkan dia. Nah, ini ciri-ciri orangnya. Teman-teman, dia sempat merasakan seolah-olah ya, dirinya dikhianati, dia tidak mahu kehilangan kamu, dan dengan harapan kamu akan mempertimbangkan kembali untuk datang kepadanya apabila bersebelahan dengan Queen of Diamond. Okey teman-teman, di sini ada kartu temptation. Teman-teman, orang ini masih lagi tergoda banget sama kamu. Ada momen-momen godaan yang tidak dapat dilupakan. Nah, walaupun kalian tidak berkomunikasi, tidak seperti dulu, energinya masih tertarik banget untuk datang kepada kamu. Seolah-olah ada energi kamu ya, yang begitu kuat menarik energinya. Dalam diam, dalam tidak berkomunikasi, boleh dikatakan ya, semakin tidak berkomunikasi, semakin tidak bertemu, semakin kuat penasarannya, semakin kuat godaan terhadap dirinya. Dia semakin tergoda untuk mengetahui dengan lebih lanjut
Energinya begini teman-teman ya, semakin kamu membatasi diri, semakin kamu tidak mahu berkomunikasi. Apabila ada timbul penasaran dan tanda tanya, ini akan menguatkan lagi godaan di hatinya terhadap kamu. Apabila kamu sengaja menolak energinya, nah ini seperti energi yang tarik-menarik ya. Apabila kamu menolak energinya, dia akan semakin ketarik ke energi kamu. Maka ada godaan yang kuat di antara kalian berdua. Di sini teman-teman, orang ini masih lagi sangat tergoda dengan kamu ya. Saya merasakan masih ada ketertarikan, sukar untuk melepaskan kamu di sini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan kartu selanjutnya ya. Apa yang sangat dia harapkan dari kamu yang terus-terusan mendiamkan dirinya? Sebenarnya apa yang dia harapkan dari kamu? Apa yang sangat dia harapkan dari kamu yang terus-terusan mendiamkan dirinya? Wow, teman-teman, the Page of Wands. Dia sangat mengharapkan ada kabar berita dari kamu di sini. Energi seseorang yang bertahan, energi seseorang yang menunggu, energi seseorang yang ingin keluar daripada zona nyamannya jikalau kamu masih tidak berkomunikasi. Menurutnya teman-teman, jikalau kamu masih terus-terusan mendiamkan dia, nah ini bukan sekadar sedih lagi ya. Sekadar seseorang yang sempat menitiskan air matanya seperti anak-anak kecil. Tetapi teman-teman, dia akan cuba keluar daripada zona nyamannya mungkin untuk kembali berkomunikasi mengabari kamu. Jikalau ini tidak kamu lakukan, dia akan menguatkan tenaganya, memberanikan dirinya untuk mencari tahu, iaitu berkomunikasi dengan kamu. Dengan kemunculan Seven of Diamond di atas ini, teman-teman, dia sudah kurang sabaran, tidak mahu lagi terus-terusan dibuat ternanti-nanti. Apalagi yang paling dia harapkan dari kamu? Wow, teman-teman, The Hermit. Kamu tahu teman-teman, energi kesepian, keseorangan, kesedihan, tidak ada yang memberikan perhatian, tidak ada lagi yang bertanyakan kabar ya. Di sini memang timbul banyak tanda tanya. Ini bukan sekadar penasaran ya, ini ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Dia benar-benar sangat hairan saat ini, mengapa kamu boleh meninggalkan dirinya begitu lama? How come ya kamu dapat tidak berkomunikasi dengan dirinya begitu lama? Kamu memang sudah tahu teman-teman ya, dia memang seorang diri, ya mungkin lagi seorang yang masih membujang, mungkin tinggal seorang diri, tetapi kamu begitu tegaan masih meninggalkan dirinya. Saya dapat merasakan energi seseorang yang mulai merenungkan dirinya, refleksi diri. Seperti merasakan apakah mungkin ada salah silapnya yang membuatkan kamu pergi. Seseorang yang cuba memperbaiki dirinya, mendekatkan diri dengan sisi spiritualnya untuk mendapatkan jawapannya. Dia tahu teman-teman ada kesilapan di sini. Maka dia seperti mendekatkan diri dengan Tuhan ya, mendekatkan diri dengan ibadah untuk mendapatkan jawapan itu. Kerana detik ini teman-teman, jawapan yang dia cari ya, itu tidak ditemukan dengan kamu. Kamu seperti benar-benar menutup diri, ada yang sempat memblokirnya. Ini seperti komunikasi yang sudah cukup lama didiamkan. Maka ada energi kesepian, ada energi membenahi diri, introspeksi diri dan cuba mendapatkan jawapannya. Apa yang diinginkan melalui kartu Hermit ini? Teman-teman, dia ingin mencari solusi ya, ke arah masalah hubungan kalian, tetapi masih belum menemukan caranya. Dengan kemunculan Snake ini teman-teman, sukar untuk menemukan cara yang tepat untuk meleraikan isu di antara kalian berdua. Dengan kemunculan The Queen of Pentacles, wow, kamu lihat ya, kamu mendapat kartu ini 2 kali hari ini. Wow teman-teman, sepertinya sekali imbas ya, energi zodiak Virgo cukup mendominasi bacaan kita hari ini. Apakah kalian berdua mungkin ya, kerana tidak ada yang kebetulan, both of you are Virgo ya, ataupun salah satu berzodiak Virgo, atau kedua-duanya ya. Dengan kemunculan The Queen of Pentacles, teman-teman, dia seperti ingin membujuk kamu ya, agar kamu memberikan perhatian yang pernah kamu berikan. Dia tidak mahu kehilangan kamu. Dia seperti sangat mengharapkan cinta daripada kamu. Nah, di sini masih ada godaan seseorang yang tertarik banget dengan sikapmu. Dia tertarik banget dengan cara kamu. Menurut dia, teman-teman, tidak ada yang lebih sempurna ketimbang dirimu. Tetapi isunya, teman-teman, nah, kemunculan 2 Queen of Diamond ya, atau Queen of Pentacles, ini juga ada indikasi kuat. Dia mungkin terpaksa menjaga jarak dengan kamu kerana kamu yang menonton di sini bukan semua single ya. Mungkin ada yang sudah menjadi pasangan orang. Kamu mungkin isteri orang, kamu mungkin suami orang, maka dia merasakan there's a gap ya.
ada jurang yang akan memisahkan kalian berdua. Ada indikasi kuat di sini, bukan semua yang menonton adalah orang yang single. Beberapa di antara kamu yang menonton merupakan isteri to somebody. Ya, kamu sudah memiliki pasangan di sini. Maka dia terpaksa berpasrah menerima situasi seadanya. Maka menurut dia, apabila bersebelahan dengan hermit, dia tidak boleh memulakan langkah duluan. Jikalau kamu di sini seseorang yang sudah ada pasangan, you have to make the first move. Dia tidak berani memulakan langkah untuk maju ke depan, tetapi sekadar menanti kamu yang memulakan langkah duluan. Seperti itu ya. Tetapi jikalau kamu single yang menonton, dia sangat mengharapkan ada kabar berita ataupun komunikasi dari kamu dalam waktu dekat ini. Kerana orang ini sangat mengharapkan kamu. Okey teman-teman, apa yang sangat dia harapkan? Wow, dengan kemunculan Two of Cups, kamu lihat ya, 2 ekor kelinci yang begitu cute ya, begitu comel ini. Nah, mungkin ada yang bersiul kelinci di sini. Teman-teman, mungkin juga ya kalian berdua berzodiak Virgo. Contohnya, kalian berdua siul kelinci atau salah satu ya. Saya melihat ke arah kartu ini dengan ini begitu obvious, begitu kelihatan ketara ya. Apa yang sangat dia inginkan adalah pertemuan dengan kamu, pertemuan empat mata dalam waktu dekat ini. Seseorang yang sangat berharap akan diberikan kesempatan untuk rekonsiliasi. Tetapi ada kesedarannya yang kamu sedang membatasi diri. Okey teman-teman, apa yang paling dia harapkan? Wow, the Eight of Pentacles. Dengan kemunculan kartu ini teman-teman ya, dia mungkin menyedari yang kamu sedang sibuk banget. Tetapi takkanlah ya, sesibuk kamu ya, sehingga kamu tidak dapat mencari ruang, mencari waktu untuk bertemu dengan dirinya. Teman-teman, sekali lagi saya sempat merasakan ya, energi seseorang yang mencari cara untuk memastikan koneksi kalian masih berjalan ke depannya. Teman-teman, walaupun kalian berdua masing-masing sibuk ya, sibuk dengan pekerjaan, tetapi dia sangat mengharapkan yang kamu akan mengatur jadual kerja kamu dengan baik dan akan meluangkan salah satu daripada hari kesibukan kamu untuk berbual atau bertemu dengan dirinya. I mean, don't tell me dari hari Isnin sehingga hari Ahad ya, kamu sibuk banget. Maka sewaktu kamu mengatur jadual kerja kamu, dia sangat mengharapkan ada satu hari ya yang akan kamu luangkan untuk berbicara atau terkoneksi kembali dengan dirinya. Nah, ini mungkin ya, mencari waktu untuk bertemu dengan dirinya. Kita lihat lagi ya, apa yang sangat diharapkan dari kamu saat ini. Wow, teman-teman, energinya begitu berat banget ya. Sama dengan kartu pertama yang muncul. Dia sangat mengharapkan jikalau ada konflik di antara kalian, kamu akan memaafkannya. Teman-teman, ada rasa bersalah yang dia rasakan yang sedang menusuk dia. Maka setiap malam dia tidak dapat tidur. Selagi isu ini tidak dileraikan, dia seolah-olah sukar memaafkan dirinya. Kamu tahu teman-teman, dengan kemunculan The Nine of Swords ini sebagai kartu penutup, dia memang sempat mengalirkan air matanya tanpa kamu ketahui. Kerana tidak menemukan cara untuk berbicara, tidak menemukan cara untuk bertemu, maka dia sempat menyalahkan dirinya di sini. Sehingga gagal untuk lena ya di waktu malam, tidak dapat tidur malam memikirkan kamu, atau mungkin dia sempat memimpikan kamu di sini. Teman-teman, dia seperti begitu shock ya, kaget banget. Tidak menyangka yang kamu akan membiarkan dia ya, terus-terusan mendiamkan dia, mengabaikan dirinya selama ini. Dia langsung tidak menduga ya, pengakhiran kepada hubungan kalian akan berakhir seperti ini. Maka dalam kesedihannya, dia memang sempat menitiskan air matanya. Kedua belah tangan menutup mukanya. Maka kamu tidak pernah akan tahu ya, menurut kamu tidak mungkinlah kak. Dia ini orangnya keras kepala, orangnya egois banget. Tidak mungkin dia akan menitiskan air matanya. Teman-teman, seseorang yang menampilkan kekuatan dari luaran, sebenarnya merekalah orang yang paling lembut. Maka kerana terpaksa memproteksi kebenaran itu, maka apa yang dia tampilkan kepada kamu, wow, seperti seorang yang kuat banget. Ada kesedihan yang dia tutupin, kesedihan yang tidak terlihat oleh orang sekitarnya. Ada momen penyesalan, terasa banget kehilangan kamu. Dia sempat merasakan yang kamu benar-benar beredar pergi dari dirinya. Kamu menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk tidak bertemu. Nah, ini jelas terlihat daripada kartu-kartunya. Kita cuba lihatkan ya, apa lagi yang sangat dia harapkan dari kamu. The Five of Swords. Wow. Teman-teman, saya sempat merasakan energi dia yang seolah-olah ya, merasakan seolah-olah
mengapa ini terjadi, mengapa konflik ini terjadi, mengapa dia sempat memperhatikan ya, yang kamu benar-benar pergi daripada koneksi ini. Ada seperti penyesalan dan kegagalan dari segi berkomunikasi. Kemunculan Five of Swords. Nah, ini kan indikasi pemikiran, indikasi perbicaraan. It's like a communication breakdown ya. Dia gagal meyakinkan kamu agar kamu tidak pergi. Ada komunikasi atau kesalahfahaman yang cukup mendalam, cara kamu mendeskripsi atau mentafsirkan ya dirinya. Menurut dia, kamu salah faham dengan dia. Dan ada pertuturan yang cukup menyinggung hati kamu ya, menyakiti hati kamu tanpa disengajakan, sehingga membuatkan kamu benar-benar pergi dari dirinya. Padahal ada perjuangan bermati-matian untuk mengekalkan kamu, tetapi ada kegagalan di sini. Terlihat kegagalan yang nyata untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Hujung-hujungnya kamu pergi begitu saja. Orang ini sempat merasakan terhianati, gagal untuk meyakinkan kamu, dan ada pertuturan, failure in communication ya, kegagalan berkomunikasi, sehingga mencetuskan sebuah kesalahfahaman yang cukup menyakitkan, yang masih belum dileraikan. Okey teman-teman, apa yang dia harapkan melalui kartu ini? Dia tidak akan menyerah begitu sahaja. Dia sangat berharap dia dapat menerapkannya dengan apa pun yang terjadi. Yang dia inginkan, yang dia butuhkan sebenarnya itu adalah kamu. Hoping that you will not walk away from the relationship. Sangat berharap yang kamu tidak akan melangkah pergi daripada koneksi ini. Itu yang dia harapkannya untuk meleraikan konflik ini dengan segera. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya, apa yang mungkin terjadi dengan kalian ke depannya. Apa yang mungkin terjadi dengan kalian berdua ke depannya. Seseorang yang merasakan jiwanya begitu tersiksa di saat kamu terus-terusan mendiamkan dirinya. Teman-teman, diam kamu benar-benar ya membuatkan dia ini seperti sempat mengalirkan air matanya. Kombinasi Five of Swords dan juga Nine of Swords, seperti energi yang terkalahkan, feel so defeated. Dia merasakan benar-benar tidak berdaya, sempat dikalahkan oleh kamu, tidak berdaya untuk bangkit lagi. Maka kita cuba lihatkan apa yang mungkin terjadi dengan kalian berdua ke depannya. Apa yang akan dia lakukan? Wow, teman-teman, ship. Saya menangkap gambaran ya, seseorang yang sangat sukar untuk beredar pergi. Dan ini merupakan sebuah proses yang panjang. Seperti saya jelaskan tadi ya, untuk melepaskan kamu sakit, untuk bertahan dengan koneksi ini, dia juga terumbang-ambing. Dengan kemunculan ship, saya menangkap gambaran seperti kartu Eight of Pentacles. Saya tidak merasakan dia melepaskan kamu ya. Seperti ada pencernaan energi yang berproses. Kita lihatkan kartu selanjutnya. Apa yang akan dia lakukan? Wow, teman-teman, kesedihan ya, grief. Saya menangkap gambaran dia benar-benar ingin datang kepada kamu, tetapi sempat menghadirkan kekecewaan. Nah, ini energi seseorang yang sempat menghadirkan pikiran-pikiran negatif di kepalanya. Ketika ada energi positif membantu untuk dia bergerak ke arah kamu, sebelum bergerak lagi ya, dia sudah menghadirkan energi negatif seperti apakah patut ditahankan saja keinginan ini, dikuburkan sahaja kemahuan ini, dikuburkan sahaja hasrat ini. Ada kesedihan sama ada dia akan ditolak oleh kamu. Kamu lihat teman-teman ya, sebenarnya untuk dia pergi itu begitu menyakitkan. Untuk dia kembali, datang mendekati kamu, dia merasakan seolah-olah dia akan dikecewakan. Belum buat apa-apa lagi, dia sudah merasakan mungkin akan ada kekecewaan ke depannya. Mungkin kamu akan menolak dia, mungkin kamu akan merejectnya. Apakah patut dikuburkan saja hasrat ini? Teman-teman, dengan kemunculan grave ini ya, seseorang ini seperti sudah mulai merasakan kehilangan kamu. Apakah dia akan lakukan sesuatu ke depannya secara positif? Okey teman-teman, kemunculan Owls, dia akan menggunakan sisi kematangannya, kebijaksanaannya untuk kembali berkomunikasi dengan kamu dengan cara yang meyakinkan. Dengan kemunculan Owls yang bersebelahan grave, saya menangkap gambarannya, kata-kata yang akan dia ungkapkan ada sedikit kesedihannya. Seperti ingin membujuk kamu dengan harapan kamu akan menggunakan kebijaksanaan untuk mendengarkannya. Di sini teman-teman, saya juga merasakan orang ini akan cuba mengelak apabila Owls bersebelahan dengan grave. Dia akan cuba mengelak komunikasi yang bertukar menjadi argument.
Nah, mungkin ya apabila dia call kamu nanti, berhubungan dengan kamu nanti, pasti akan diacukan pelbagai pertanyaan. Dia akan cuba mengelak ya daripada ke arah argument. Tidak akan mewujudkan sebuah pertengkaran dan akan berbicara dengan kamu secara dewasa. Akan mengelakkan segala perdebatan di antara kalian berdua. Kemunculan sepasang owl ini teman-teman, saya sempat merasakannya akan ada kabar baik, energi yang diselaraskan. Kerana orang ini cuba mengelakkan sebarang kekecewaan apabila terkoneksi kembali dengan dirimu. Orang yang sangat ingin berkabar dengan kamu, walaupun ya pergerakan si dia ini agak perlahan, tetapi menurut dia lebih baik perlahan daripada berhujung dengan sesuatu yang berlaku perdebatan. Dia ingin elakkan itu. Tidak mahu ada perdebatan dengan kamu. Dan kita lihatkan anda dedak di sini ya. Wow, teman-teman. Saya menangkap gambaran ketika dia berbicara dengan kamu ya, dia mungkin akan mengajak kamu untuk ketemu. Nah, ini teman-teman ya, seseorang yang bukan sekadar merindukan suara kamu, tetapi mungkin akan mengajak kamu untuk ketemu ke depannya. Dengan cara yang baik, kerana dia sudah sangat merindukan sosok kamu. Ingin bertatapan empat mata dengan kamu, dan dia akan berbicara dengan cara yang cukup matang, dengan cara yang penuh dengan kebijaksanaan, akan mengelakkan kekecewaan, mengelakkan sebarang perdebatan di antara kalian. Okey teman-teman, kita konfirmasikan ya melalui kartu pesan ini. Jikalau dia bisa menyampaikan sesuatu ke kamu saat ini, apa yang ingin dia katakan? Sebelum dia melakukan sesuatu, teman-teman, kita cuba lihatkan kata-kata apa yang ingin dia suarakan ke kamu melalui bacaan hari ini. Apa yang ingin dia sampaikan? I will now put more effort and you will see. Nah, teman-teman, dia akan mengupayakan segala cara untuk mencari jalan keluar ya. Meletakkan pelbagai usaha dan kamu akan bisa melihatnya. Sebelum ini teman-teman, dia mengakui ya, dia mungkin kurang memperjuangkan kamu. Tetapi ke depannya, kamu akan dapat melihat perbezaan itu. Why did you give up on us? Mengapa secara tiba-tiba kamu berpasrah, mulai surrender dan benar-benar berputus asa untuk memperjuangkan hubungan ini? Dia tidak melihat sisi kelemahan kamu di sini. Dia sangat kaget banget ya dengan determinasi, kegigihan yang kamu miliki. Ini cukup membuatkan dia terkejut. Mengapa kamu boleh secara tiba-tiba, secara dalam waktu yang cepat ya, kerana kemunculan Sai di tengah ini, tiba-tiba teman-teman kamu berubah, tidak mahu berkomunikasi, tidak mahu bertemu, tidak mahu lagi memperjuangkan koneksi ini. Maka membuatkan dia kaget banget. Do you really want to let go of me? Nah, ini teman-teman, soalan cepu emas ya. Menurut saya ya, pertanyaan ini akhirnya keluar juga. Dia bertanyakan kamu melalui bacaan hari ini, apakah benar? Kamu sudah perhitungkan baik-baik, sudah kamu fikirkan sedalam-dalamnya untuk melepaskan dia. Kerana dia masih lagi cuba berproses. Seseorang yang begitu mencintainya tiba-tiba berubah, tiba-tiba tidak mahu berkomunikasi, tidak mahu bertemu. Maka apakah benar kamu benar-benar ingin melupakan dirinya dan ingin melepaskan koneksi ini? Jikalau selama ini teman-teman kamu masih mencintainya, dia dapat merasakan you are on the verge of giving up ya. Kamu benar-benar sudah mulai berputus asa, tidak mahu lagi meneruskan koneksi ini. Every time I stare at your face, I wish that I could tell you, but... Kamu tahu teman-teman, berkali-kali ketika kalian bertatapan muka, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Tetapi tidak kesampaian. Perkataan itu seperti tersangkut, tersekat di tenggorokannya dia. Seperti sukar untuk membuka mulutnya, untuk menyampaikan hasrat hatinya. Ada sesuatu yang ingin dia beritahu kamu, tetapi gagal untuk melakukannya. Maka ini teman-teman ya, yang saya rasakan tadi ya, daripada kartu The Five of Swords ini. Gagal dari segi tutur bicara, failure in communicating ya, ada sesuatu yang tidak dia sampaikan. Maka gagal untuk meyakinkan dan mengekalkan kamu di sampingnya. Kita lihat lagi di sini ya. You touches me deeply. Teman-teman, apapun yang sedang terjadi ya, kamu sangat menyentuhnya. Sehinggalah saat ini, sehinggalah hari ini, tidak ada orang yang menyentuhnya seperti mana yang kamu lakukan. Kamu sangat menyentuh dia. Ada kondisi di mana hatinya begitu tersentuh dengan kehadiran kamu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Anda dedak di sini, I love you and never intended to hurt you. Memang langsung tidak ada niat sebenarnya
untuk menyakiti kamu. Sebenarnya dia sangat mencintai kamu, ya. Mungkin seseorang yang mencintai kamu tanpa syarat, dia langsung tidak ada niat untuk menyakiti kamu, apatah lagi, ya, membuatkan kamu pergi beredar meninggalkan koneksi ini. Sangat menyesal jikalau ini yang sedang terjadi kerana tidak ada niatan untuk menyakiti kamu. Teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca di readingan hari ini, teman-teman, ini zodiak Virgo, ya, cukup mendominasi. Apa kata kita buka saja, ya, kartu-kartu zodiaknya. Hari ini saya akan bukakan yang lebih, teman-teman, ya. Zodiak Virgo sangat mendominasi. Di sini ditemani dengan zodiak Cancer, memang terlihat daripada kartu-kartunya tadi. Zodiak Aries, mungkin, ya, Cancer berdilin dengan Aries, Aries berdilin dengan Cancer. Di sini mungkin Aries Leo, Leo Aries. Kehadiran Leo, ya, kita lihat lagi. Di sini teman-teman, Leo Capricorn, Capricorn Leo, kalian sesuaikan. Kemunculan Gemini. Nah, ini teman-teman, Capricorn Gemini, Gemini Capricorn. Pastikan, ya, kamu perhatikan zodiak bersebelahan, ya. Gemini Aquarius. Nah, mungkin ada yang Gemini berdilin dengan Aquarius, Aquarius berdilin dengan Gemini. Di sini teman-teman, mungkin ada Virgo dan Aquarius, Aquarius dan Virgo. Kalian sesuaikan, ya. Under the deck di sini ada zodiak Scorpio. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan huruf-huruf namanya. Siapa seseorang ini yang begitu terpengaruh di saat kamu terus-terusan mendiamkan dia? Sesuatu yang cukup menyeksa jiwanya sehingga membuatkan air matanya mengalir. Siapa orang ini? Okey teman-teman, kita ambil ini, ya. Saya singkirkan bahagian depan ini. Baik teman-teman, di sini ada huruf MX, UQG, FBP, LOW, ZDT, HKN dan juga letter ataupun huruf I di sini. Baiklah teman-teman, sebagai penutup bacaan kita hari ini, perlu kita renungkan bahawa diam itu banyak artinya. Terkadang, diam bukan berarti dia mengabaikanmu. Itu hanya berarti dia sangat mencintaimu, sehingga dia benci untuk berdebat dengan dirimu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang berikutnya. Bye, take good care.